Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Nurjito sebagai fasilitator saya. Yang saya hormati juga Bapak Ali Harsojo sebagai pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi, di mana saya telah mengobservasi rekan guru di sekolah, yaitu Bapak Zainal Arifin. Saya nanti akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik ini. Nah, pada minggu yang lalu sebetulnya kami sudah melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik ini dengan rekan guru saya di sekolah, Bapak Zainal Arifin. Kemudian akan dilanjutkan kepada program yang ketiga, tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pasca observasi saya dengan Bapak Zainal Arifin. Selamat pagi, jelang siang Pak Zain. Selamat pagi Pak Yani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Pak Yani, apa kabar Pak Yani? Alhamdulillah baik Pak Zain. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang tentunya kegiatan itu nanti berpihak kepada siswa kita di sekolah. Amin. Ya Pak Yani. Baik Pak Zain, minta waktunya sebentar, ini tidak mengganggu kira-kira? Tidak Pak Yani. Kebetulan hari ini tidak ada jam mengajar sudah Pak Yani. Baik, terima kasih. Pak Zain sudah melaksanakan kegiatan praktik mengajar di kelas. Alhamdulillah sudah Pak Yani. Terkait dengan hal ini, karena Pak Zain sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Pak Zain sebetulnya sudah saya observasi. Nah, Pak Zain, di sini kita santai saja, kita ngobrol-ngobrol seperti ngobrol kesehariannya saja, biar tidak terlalu tegang. Dari obrolan kita ini, Pak Zain, kira-kira yang Pak Zain ingin dapat dari obrolan kita kali ini kira-kira apa Pak Zain? Tentunya setiap kita ngobrol yang pasti kita sharing lah Pak ya. Sharing itu saya mau Pak Yani sebagai CGP membagikan pengalamannya terkait apa yang harus kita lakukan ke depan, bagaimana menghadapi anak yang minat belajarnya berkurang atau seperti apalah permasalahannya. Jadi saya harap obrolan kita hari ini adalah obrolan yang bermanfaat, tentunya tentang meningkatkan kompetensi mengajar kita di sekolah ini. Begitu Pak ya. Jadi dari obrolan kita pada pagi jelang siang ini adalah terkait dengan sharing terkait pembelajaran yang telah Pak Zain laksanakan di kelas. Ya begitu. Begitu Pak Zain ya. Jadi begini Pak Zain, saya ingin tahu dulu nih terkait dengan ini ya. Saya ingin tahu gimana sih perasaan Pak Zain setelah mengajar di kelas ini? Ya, Alhamdulillah Pak, ini setelah saya menyampaikan materi ini yang sudah saya rencanakan sebelumnya, alhamdulillah saya merasa lega, saya merasa puas. Kemudian anak-anak juga merasa senang dalam proses pembelajarannya Pak. Baik begitu ya. Jadi saya pun merasa lega dengan kegiatan yang telah Pak Zain laksanakan, kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi begini Pak Zain, apakah rencana perbaikan yang kemudian Pak Zain sampaikan kepada saya pada saat pra observasi itu, apakah di sini apakah
rencana perbaikan-perbaikan yang telah Pak Zen sampaikan itu sampai saat ini apakah sudah tercapai Pak Zen? Untuk proses pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan mengenai tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Di situ tertulis bahwa anak harus bisa menyebutkan penyakit-penyakit yang dijumpai di lingkungan sekitar, baik di sekolah ataupun di rumah. Kemudian bagaimana cara kita mencegah atau menjaga diri, anak sudah bisa menyebutkan. Kemudian saya mempunyai konsep untuk budaya hidup sehat. Jadi anak sebelum masuk kelas diupayakan untuk mencuci tangan, memastikan tangannya dalam keadaan bersih, seperti itu Pak. Oke, jadi rencana tahapan-tahapan dalam kegiatan itu sudah nampak ya, sudah terlihat dan semuanya sudah Pak Zen laksanakan. Iya, Pak. Tujuan-tujuan, tahapan-tahapan yang ada di rencana pembelajarannya Pak Zen itu. Iya. Jadi tadi sudah merasa bahwa pembelajaran itu sebetulnya sudah sesuai dengan rencananya. Sudah. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran ini, kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang dituliskan dalam RPP itu belum, Pak Zen? Anak-anak sudah sangat paham dan sangat tercapai. Contohnya setelah kemarin saya sampaikan, ditanyakan apa yang anak-anak jumpai di sekitar anak-anak, baik di sekolah atau di rumah, anak-anak mampu menyebutkan penyakit menularnya sudah bisa disebutkan. Kemudian bagaimana cara menanganinya, misalkan dengan menjaga kebersihan tubuh, pola makan hidup sehat, istirahat yang cukup, kemudian memakai masker, itu anak-anak sudah sangat bisa menyampaikan Pak. Oke, baik Pak Zen, bagus sekali itu. Jadi tujuan yang sudah diharapkan sudah terlihat dan sudah tercapai oleh siswa ya, sesuai dengan tujuan yang Pak Zen cantumkan dalam tujuan pembelajarannya. Iya, sudah Pak. Nah, di sini mari kita identifikasi kembali Pak Zen bersama terkait dengan pembelajaran yang telah Pak Zen sampaikan tadi, apa yang menjadi keunggulan Pak Zen? Apa yang menjadi keunggulan terkait dengan kegiatan pembelajaran tadi, baik yang sudah maupun yang belum dipertahankan Pak Zen? Coba bisa tidak Pak Zen sampaikan hal-hal yang masih kurang, kemudian itu perlu ditingkatkan Pak Zen? Ya, tentunya setiap pembelajaran kita memerlukan media. Nah, alhamdulillah kemarin medianya saya sudah menggunakan foto, video ditayangkan, kemudian jadi keunggulan dari media itu sudah sangat tampak. Ketika anak-anak sudah bisa mengamati, maka anak-anak juga bisa mengidentifikasikan seperti apa sih penyakit yang menular itu. Kemudian kekurangan kemarin hanya ada beberapa, yaitu penerapannya anak-anak itu masih berproses Pak. Kalau penekanan saya begini, jadi anak-anak dalam menerapkan tentang menghindari dari penyakit menular itu harus ada imbas kepada adik-adik kelasnya. Nah, itu sudah sedang dalam proses seperti itu Pak. Jadi tujuan pembelajaran tadi itu sebetulnya sudah dilakukan secara kontekstual ya Pak Zen. Iya. Karena saya lihat kemarin Pak Zen itu pada minggu yang lalu anak-anak dituntun oleh Pak Zen bagaimana cara sebetulnya menjaga atau menghindari penyakit yang menular itu. Iya. Salah satu contoh seperti yang saya lihat sebetulnya Pak Zen sudah membiasakan anak cuci tangan. Ketika ada anak yang terkena atau terjangkit flu, diupayakan anak tersebut tidak memegang area hidung dan seterusnya. Iya. Baik Pak Zen, itu terkait dengan apa yang sudah Pak Zen sudah baik, itu dipertahankan dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian untuk yang kedua ini Pak Zen ya, kira-kira menurut Pak Zen ini apa yang masih kurang dalam pembelajaran kemarin untuk kedepannya Pak Zen? Kekurangannya saya rasa itu di medianya Pak. Saya butuh media yang nyata. Jadi media tidak yang hanya yang kurang lebih media yang lebih kontekstual ya. Jadi tidak hanya menggunakan media dari hasil
proyektor, tidak, tapi bahasanya yang media itu yang lebih tampak nyata ke anak-anak. Jadi sebuah contoh. Bahkan kemarin saya juga mencontohkan salah satu penyakit yang sangat menular yaitu panu. Iya. Itu bahkan saya sebutkan, saya contohkan di kulit saya ini, kalau misalkan ini contohnya panu. Jadi anak-anak bisa membedakan antara kulit yang terkena panu sama yang tidak ada panunya, itu sangat berbeda. Penampakan kulitnya seperti itu, Pak. Baik Pak Zain, bahkan kemarin pada saat Pak Zain melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, itu sebetulnya saya sudah melihat kegiatan pembelajaran itu sudah seolah-olah sudah nampak nyata kepada siswa, di mana Pak Zain bukan hanya menyampaikan teori secara yang seperti yang ada di buku paketnya, tetapi bagaimana kemudian Pak Zain ternyata dalam tahapan-tahapan tertentu Pak Zain memberikan contoh secara nyata melalui link-link video seperti yang kemarin saya lihat. Iya. Jadi semuanya itu memang sudah saya rencanakan matang. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, anak tidak seolah-olah bertanya seperti apa Pak, penerapannya seperti apa, di lingkungan kita secara umum penyakit menular itu seperti apa. Jadi ketika anak sudah mengamati, medianya sudah saya tampilkan, anak bisa memikirkan tentang penyakit menular yang ada di lingkungan mereka, sehingga dengan secara besarnya anak-anak bisa menyebutkan penyakit-penyakit yang ada di sekitarnya. Kemarin juga saya tangkap Pak Zain, ada beberapa siswa yang justru mampu menghasilkan sedikit karya itu terkait dengan cara mencegah penyakit yang menular atau penyakit yang tidak menular tadi. Nah, itu seperti yang dapat saya tangkap terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin Pak Zain laksanakan itu, sebetulnya itu merupakan aset pada anak itu. Bagaimana gambaran saya tentunya, ketika Pak Zain itu sudah melakukan kegiatan pembelajaran, sebetulnya Pak Zain sudah melakukan kegiatan KBM yang sudah berdiferensiasi. Iya Pak ini. Nah kemarin juga di penghujung pembelajaran saya memberikan sebuah pertanyaan sebagai bahan diskusi bagi mereka. Di situ ketika ada penyakit menular atau tidak menular, bagaimana cara kita mencegahnya, seperti itu. Jadi anak-anak dibagi kelompok berdiskusi, saya berikan lembar kerja. Jadi mereka di lembar kerjanya bisa menyebutkan, bahkan bisa mempresentasikan ke depan bahwa penyakit yang disebutkan mereka dengan bagaimana cara kita mencegahnya, seperti itu, Pak Yan. Oke, baik Pak Zain. Pada minggu yang lalu juga sudah saya lihat secara nyata juga anak-anak sudah mampu memproses, kemudian mengevaluasi sendiri terkait dengan materi pemberian Pak Zain tentang penyakit menular dan cara pencegahannya. Iya, Pak. Oke. Begini Pak Zain, kemudian yang kedua ini, yang untuk selanjutnya ini yang perlu ditanyakan di sini adalah terkait dengan area pengembangan Pak Zain. Area pengembangan yang Pak Zain lakukan itu hal-hal apa yang kira-kira yang ingin diperbaiki ke depan? Mengenai proses pembelajaran, tentunya kan kita harus menggunakan strategi, metode yang menarik sehingga anak merasa nyaman. Jadi pengembangan diri saya selalu mengikuti diklat, workshop baik secara daring, itu sudah saya lakukan Pak Eni, sehingga dengan tujuan siswa itu merasa enak dan pembelajaran itu juga berpusat kepada siswa, seperti itu Pak Eni. Ya, bagus itu Pak Zain. Ketika guru itu punya upaya lebih kuat, punya semangat lebih kuat untuk belajar lebih lanjut, itu merupakan suatu kemajuan bagi seorang pendidik, di mana saya pikir juga Pak Zain ya, kita bukan hanya menyuruh kepada siswa untuk belajar, tetapi bagaimana kemudian gurunya juga harus belajar. Pasti itu Pak. Tentu pembelajaran guru itu adalah pembelajaran, bagaimana kemudian pembelajaran yang dia pelajari itu adalah untuk mereka para siswa, untuk membahagiakan cara belajar siswa seperti apa, sehingga para guru itu mampu mengantarkan mereka menuju siswa yang sebagai pembelajar sepanjang hayat. Iya Pak. Bagus sekali rencana Pak Zain ini sudah
sudah saya tangkap tadi. Selain itu, selain Pak Zen mengikuti kegiatan diklat mandiri, baik melalui diklat-diklat luring maupun daring, eh, kira-kira yang Pak Zen apa namanya, yang Pak Zen lakukan lagi, ini kan sekarang ada Pak Zen ya, sebagai gambaran di program kurikulum kita ini kan ada PMM ya. Iya. Jadi Pak Zen di situ sejauh mana kira-kira keterlibatannya dalam PMM tersebut? Itu yang berbasis Android juga sudah saya ikuti Pak ini. Tentang pengembangan itu kan ada diklatnya. Kemudian saya juga melalui KKGU, khususnya KKGU. Nah, ketika di KKGU kegiatannya tentang pembelajaran, di situ sangat menarik karena setiap pembelajaran kita harus tingkatkan dan harus diperbaiki. Jadi meskipun tidak di KKGU, ketika ada pertemuan dan berjumpa dengan teman sejawat yang tentunya satu profesi di Mapel PJOK, saya sering membincangkan bagaimana rencana pembelajaran yang kedepannya akan semakin baik, seperti itu Pak. Baik Pak Zen, sudah saya tangkap ini. Saya sebetulnya sudah menyaksikan secara langsung bagaimana Pak Zen itu sebetulnya sudah menjadi konten kreator. Pak Zen itu sudah aktif di TikTok, TikToknya sudah tayang berapa ribuan kali ya, terkait dengan konten-konten pembelajaran PJOK. Iya. Ini menarik sekali. Selain Pak Zen itu aktif di kegiatan media sosial yang lain tentunya, tetapi yang paling menarik bagi saya, Pak Zen itu adalah mampu mengkreasikan kemampuannya itu untuk mengimplementasikan kegiatan pembelajaran itu diintegrasikan dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Seperti yang tadi saya sebutkan, Pak Zen sudah mampu membuat konten-konten pembelajaran melalui TikTok tadi, Pak Zen. Iya. Luar biasa, program yang luar biasa, perlu dikembangkan ini, Pak Zen. Iya, perkembangannya ke depan saya rasa saya mau mengarah ke channel YouTube, Pak. Jadi nanti presensi kehadiran anak itu bisa dilihat di YouTube, bagaimana mereka berkomentar. Komentar di YouTube maka saya anggap hadir. Seperti itu Pak ini. Bahkan bisa mungkin bantu like, komen, dan share-nya. Nah, isi dari channel YouTube itu mengenai tentang pembelajaran ke depannya, mengenai materi pembelajaran di sekolah kita tercinta ini Pak. Baik, terima kasih Pak Zen. Nanti akan saya bantu juga melalui channel itu. Iya. Di situ juga ada konten-konten pembelajaran yang memang secara umum diperuntukkan kepada tahap-tahap perkembangan terutama perkembangan kognitif siswa Pak ini. Iya Pak ini. Nah, Pak Zen, terkait dengan itu kan tadi rencana ya, rencana ke depan. Terkait dengan rencana-rencana ini, kira-kira Pak Zen ini akan mulainya kapan Pak Zen? Atau mungkin ada target-target yang lebih spesifik lagi, bagaimana kemudian bisa dilaksanakan untuk tahap-tahap berikutnya Pak Zen? Iya. Berhubung kita sekarang akhir semester Pak Yani ya. Jadi insya Allah dalam waktu kurun 6 bulan ke depan, semester depan, tahun ajaran baru, itu akan saya terapkan Pak. Jadi secara garis besarnya anak harus mengunjungi channel YouTube saya, kemudian berkomentar untuk memastikan bahwa mereka hadir dalam pembelajaran itu. Seperti itu Pak. Baik sekali nih Pak Zen, tentunya luar biasa sekali. Jadi sebetulnya sudah terplanning begitu ya? Iya Pak. Sudah terplanning seperti itu. Kemudian harapan saya juga Pak Zen, kegiatan-kegiatan Pak Zen, pengembangan diri Pak Zen ini diharapkan juga bisa membias kepada rekan guru yang lain. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Ya, supaya kita tidak bisa hebat sendiri, tetapi mari kita hebat bersama dengan cara kita meningkatkan kolaborasi dengan teman kita sendiri Pak. Iya. Semoga nanti itu yang Pak Zen rencanakan ke depan bisa lancar tentunya, bisa kita, dan saya secara pribadi sangat mengapresiasi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Zen ke depan. Nah, kira-kira ya, ini Pak Zen ya, siapakah yang menjadi sumber inspirasi, kemudian menjadi role model dalam hal ini, kemudian atau mungkin begini gambarannya Pak Zen. Siapa yang nanti melalui program yang Pak Zen canangkan ke depan ini atau rencana-rencana ke depan ini, siapa yang akan jadi sumber inspirasi, kemudian siapa yang akan menyemangati, kemudian siapa yang akan
memberikan motivasi kepada Pak Zen ke depan terkait dengan rencana ke depannya? Ya, tentunya setiap proses itu tidak akan terhindar atau tidak mungkin jauh dari yang namanya pimpinan, Pak. Jadi Betul. channel ini akan saya ajukan nama channelnya. Dari awal saya planningkan itu channelnya seperti apa. Kemudian ketika saya sudah terbuat di situ video pembelajarannya seperti apa, maka saya mohon masukan dari kepala sekolah beserta juga rekan guru, komite, bahkan termasuk juga Pak Yani sebagai CGP, seperti itu, Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih juga, ini saya sendiri juga dalam tahap belajar Pak Zen. Jadi semampu saya sebisa mungkin juga bisa mengupayakan bisa berbagi praktik baik kepada rekan kerja di sekolah, atau bahkan mungkin bisa berbagi praktik baik kepada siapa saja yang membutuhkan untuk perkembangan diri ke depan lagi. Iya, Pak. Tadi juga Pak Zen sempat menyinggung tentang pemanfaatan PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Iya. Itu saya pikir sangat luar biasa Pak Zen untuk perbaikan perkembangan diri ke depan. Iya. Nah, Pak Zen selanjutnya ini itu mungkin jadi semacam safe reminder ya, Pak Zen, ada catatan-catatan kecil tentunya ketika mempunyai program-program tertentu Pak Zen. Iya, saya usahakan itu akan jadi ujung tombaknya bagi saya, Pak. Platform Merdeka itu sangat berguna sekali, itu sebagai pengembangan ke depannya, Pak ini. Jadi nanti di platform Merdeka itu harus kita kembangkan, kemudian kita harus berbentuk catatan-catatan kecil apa yang harus kita terapkan di pembelajaran berikutnya. Oh iya, baik Pak Zen. Jadi kira-kira kapan rencana Pak Zen akan memulai kegiatan program perencanaan ke depan? Kalau perencanaan ke depan itu sudah terencanakan Pak ini. Penerapannya insya Allah semester depan, tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru akan kita terapkan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Apabila nanti ada ketidaksesuaian dalam rencana saya itu, nanti akan saya coret ganti ke yang lain. Baik Pak Zen, bagus sekali Pak Zen ya. Selalu semangat untuk mengembangkan diri, karena sejauh ini apa yang telah didapatkan itu tidak bermanfaat, pasti ada manfaatnya. Iya. Segala sesuatu yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya, terutama sangat diharapkan kebermanfaatannya itu adalah berpihak kepada murid tadi Pak Zen. Iya, Pak. Jadi kira-kira ini Pak Zen, setelah kita melakukan diskusi panjang lebar mulai tadi sampai sekarang ini, ada tidak yang mengganjal di hati Pak Zen? Alhamdulillah tidak ada Pak ini. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan guru penggerak ini, calon guru penggerak ini, itu juga menjadikan bahan evaluasi saya dalam mengajar, kekurangannya di mana, kemudian apa yang harus saya tambahkan. Ini sangat luar biasa dari program guru penggerak ini. Baik Pak Zen, mudah-mudahan ke depan juga menjadi motivasi sendiri ya kepada Pak Zen, bagaimana bisa melibatkan diri dalam program yang sangat luar biasa ini Pak Zen. Iya. Melalui kegiatan supervisi akademik ini diharapkan tentunya setiap kegiatan baik melalui pra, kemudian observasi hingga pada saat ini tahapan pasca observasi ini Pak Zen, ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bagi diri saya tentunya secara pribadi, dan bagi Pak Zen dan secara umum kepada rekan guru di Jasa 1, semoga semuanya mampu memberikan kebermanfaatan untuk perbaikan ke depannya Pak Zen ya. Iya. Terutama di SD Jasa 1 ini. Sekali lagi Pak Zen sudah berkenan waktunya, sudah diskusi panjang lebar terkait dengan kegiatan kita pasca observasi ini, sangat bermanfaat sekali tentunya. Terima kasih banyak Pak Zen. Sama-sama Pak ini, sama-sama. Kesempatannya kita bisa belajar bersama ya terkait dengan supervisi akademik ini. Iya, Pak. Mudah-mudahan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya Pak Zen ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan kedepannya juga Pak Zen secara pribadi bisa mampu mengembangkan diri, terutama dengan perkembangan diri
kedisiplinan ilmu keguruannya seperti itu Pak Zen ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Zen ya sekali Iya, lagi. sama-sama Pak Yani. Demikian yang kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama rekan saya Bapak Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf juga. Dalam penyampaian tadi barangkali tidak terstruktur seperti biasanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.